Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan. Saya juga berharap walaupun kita masih belum dapat bertatap muka dan masih beribadah online, tapi hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Dan biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita angkat pujian, Tuhan pengharapanku. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami perlu Kau Tuhan dalam setiap langkah kami. Hanya Engkau Tuhan tempat pengharapan kami. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berseru. Sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, tetapi hati kami tetap percaya kepadamu. Ku tahu Kaulah yang ku perlukan, lebih dari semua yang ku butuhkan. Semua yang ku punya, semua yang ku harap,
Shalom Bapak Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Saudara dalam keadaan baik-baik saja, dalam kasih anugerah Tuhan. Sebentar kita akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Saudara, kita siapkan hati kita. Kita terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami ucap syukur buat saat ini. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata. Kami bersyukur Tuhan, saat ini juga kami boleh beribadah. Dan sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami perlu pertolongan yang daripada Engkau, urapan yang daripada Engkau. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar saat ini, Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada saat ini adalah waktu Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di benak atau di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara tentang waktu Tuhan, tentang waktunya Tuhan? Pasti Bapak Saudara akan berkata bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang ditunggu-tunggu bagi yang berharap kepadanya. Mungkin ada juga sebagian orang berkata waktu Tuhan itu adalah waktu yang lama untuk ditunggu. Atau bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, aduh, waktu Tuhan itu waktu yang lama, terlalu lama, dan kadang menjemukan untuk ditunggu. Tapi saya berharap tidak ada yang seperti demikian. Yang pasti waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah. Waktu di mana Tuhan tolong setiap kita. Pernahkah Bapak Saudara menunggu datangnya waktu Tuhan? Dan kapan? Kita semua pernah berharap datangnya waktunya Tuhan, datang pertolongan yang daripada Tuhan ketika kita berhadapan dengan masalah. Masalah di dalam kehidupan kita perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Mulai karena kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, di mana kita mau Tuhan tolong. Dan untuk segala sesuatunya, kita harus menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Seperti saat-saat sekarang, kita mengalami problem yang sama, masalah pandemi. Terjadi krisis di mana-mana. Ada krisis keuangan, sebagian orang di PHK, sebagian orang kehilangan pekerjaan, bahkan sebagian orang kehilangan pengharapan. Ya, bagaimana mereka berharap, kapan saya bisa kembali bekerja? Kapan saya bisa menghasilkan uang untuk membiayai keluarga atau nafkah kehidupan? Bahkan ada sebagian orang, kapan kami bisa beribadah kembali? Kita semua berharap bahwa waktunya Tuhan datang dengan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Kapankah datangnya waktunya Tuhan? Tidak ada seorang pun yang bisa tahu, Bapak Saudara. Kapan datangnya waktunya Tuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu Tuhan tolong kita. Kapan datangnya waktunya Tuhan? Tapi yang pasti, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktunya Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Ada istilah kalau di dunia kehidupan kita, dokter datang, pasien mati. Artinya terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Bahwa Tuhan senantiasa menolong setiap kita. Waktunya Tuhan adalah tepat untuk kita semua. Kita tahu bagaimana kisah tentang Lazarus. Ya, begitu Maria Marta berhadapan dengan satu masalah yang besar, di mana Lazarus mengalami sakit penyakit yang akan membawakan kepada kematian.
Dia berharap Tuhan tolong datang dan sembuhkan Lazarus. Tetapi Tuhan sengaja menunggu beberapa hari sehingga sepertinya Tuhan datang terlambat. Lazarus sudah dalam keadaan mati. Tetapi Bapak Saudara, ditegaskan lagi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Walaupun Lazarus telah mati, tapi Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus, memperoleh kehidupan kembali. Seperti seorang Daud, Saudara. Mungkin Bapak Saudara juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Bagaimana Daud berhadapan dengan masalah. Ketika itu Daud berkata, berapa lama lagikah engkau menyembunyikan wajahmu? Artinya sudah sekian lama Daud menunggu waktunya Tuhan untuk menolong Daud. Sama seperti kita pernah mengalami hal yang demikian. Ketika kita ada masalah, tidak serta-merta, tidak seketika Tuhan tolong kita. Tetapi ada waktu Tuhan yang akan menolong setiap kita. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktunya kita. Yang pasti, waktunya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Lalu, sikap apa yang harus kita ambil ketika kita menunggu datangnya waktunya Tuhan? Sekali lagi, sikap apa yang harus kita ambil menunggu waktunya Tuhan? 5 kunci. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua sabar. Ketiga sabar. Keempat sabar. Kelima sabar. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi Bapak Saudara, bagian kita ketika kita menunggu waktunya Tuhan, Tuhan mau kita bersukacita dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua apa? Sabarlah dalam kesesakan. Sabar di dalam kesesakan, karena kita percaya sekali lagi Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Dan bertekunlah dalam doa. Bapak Saudara, inilah yang harus kita lakukan sementara ketika kita menunggu datangnya waktunya Tuhan bagi kita semua. Jangan seperti orang Israel, Bapak Saudara. Kita lihat bagaimana sejarah orang Israel untuk masuk tanah perjanjian. Waktunya Tuhan itu sebetulnya tidak harus menunggu sampai bertahun-tahun, Saudara. Hanya cukup beberapa bulan. Tetapi bangsa Israel mengindahkan firman Tuhan. Mereka ingin cepat menunggu waktunya Tuhan datang sampai di tanah perjanjian. Artinya apa? Ketika menunggu waktunya Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Dia tidak sabar, hanya bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Maka kita tahu bangsa Israel harus masuk ke tanah perjanjian, harus bertahun-tahun lamanya. Artinya kita tidak boleh bersungut-sungut, kita harus terus sabar dalam kesesakan, terus bertekun di dalam doa, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita buka ayat yang terakhir, Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Perikop di sini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Bapak Saudara, saya dapatkan beberapa hal di dalam firman Tuhan. Bagaimana apa yang terjadi dengan waktunya Tuhan. Apa yang terjadi ketika waktunya Tuhan tiba? Yang paling pertama, ketika waktunya Tuhan tiba bagi kita semua, kita akan dipulihkan. Kita akan dipulihkan. Keuangan kita akan dipulihkan, keluarga kita akan dipulihkan, bisnis kita akan dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan, ibadah kita pun akan dipulihkan ketika waktunya Tuhan datang. Itu hal yang pertama, Bapak Saudara. Jadi, Bapak Saudara, hal yang kedua juga apa? Ketika waktunya Tuhan, ayat yang ke-1 mengatakan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bapak Saudara pernah bermimpi, mimpi yang sangat indah. Ketika kita ceritakan sama teman-teman atau mungkin dengan kerabat, dengan keluarga, oh tadi saya bermimpi, mimpi yang indah, mimpi yang luar biasa. Mungkin orang-orang akan berkata, oh itu kan mimpi, bukan satu kenyataan. Tetapi ketika waktunya Tuhan datang, itu bukan lagi mimpi, tapi itu menjadi kenyataan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, itu akan menjadi kenyataan ketika waktunya Tuhan datang. Yang ketiga, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Jadi ketika waktunya Tuhan datang, pasti mulut kita itu dengan tertawa dan lidah kita itu bersorak-sorai karena mengalami kemenangan, mengalami pertolongan. Bapak Saudara pernah nonton sepak bola? Saya penggemar sepak bola. Idola saya kalau di Inggris itu Manchester United. Nah, kalau lokal, Saudara, idola saya adalah Chelsea. Bapak Saudara, kita bisa lihat bagaimana apa yang terjadi di lapangan. Sebuah tim, sebuah klub yang kita banggakan ketika tim itu menghasilkan gol. Maka serta-merta seluruh orang-orang yang mendukung tim itu akan gol, bersorak-sorai, gol. Apalagi gol itu adalah gol kemenangan. Saat seperti itulah yang terjadi ketika datangnya waktunya Tuhan bagi setiap kita. Nah, itu adalah perkara besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Lalu, apa bagian kita, Saudara? Bagian kita adalah terus berharap, Saudara. Jangan tawar hati. Ketika kita menunggu waktunya Tuhan, kita jangan pernah tawar hati. Karena firman Tuhan berkatakan, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatan. Teruslah berharap walaupun di tengah-tengah penderitaan. Karena pengharapan kepada Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, Bapak Saudara, itu yang harus kita lakukan. Sementara ketika kita menunggu waktunya Tuhan, jangan pernah kita tawar hati. Jangan pernah kita kekurangan pengharapan. Justru pengharapan itu harus semakin tumbuh, semakin besar. Pengharapan itulah bagian ketika kita mau menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya, kita harus terus menabur. Walaupun hari ini Bapak Saudara dan saya air mata bercucuran berhadapan dengan masalah pandemik ini bukan masalah kecil. Tapi firman Tuhan berkatakan terus menabur walaupun mencucurkan air mata. Menabur apa, Bapak Saudara? Menabur kebaikan, menabur kasih, menabur kesabaran, menabur kesetiaan. Terus
nabur, saudara. Terus nabur. Saya pastikan bahwa saudara, kita akan datangnya waktunya Tuhan yang akan memulihkan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Artinya, Tuhan mau kalau hari ini kita menangis, terus berjalan maju. Jangan pernah mundur, saudara. Jangan pernah ada di tempat, berdiri di tempat, tapi berjalan maju. Berjalan maju. Maka pastikan bahwa kita akan mengalami waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan seumur hidupnya mungkin hanya menangis. Dia telah pernah mengalami pertolongan waktunya Tuhan. Karena apa? Dia berhenti menabur. Dia kehilangan pengharapan. Dia tidak lagi mau berjalan maju. Jangan harap orang-orang seperti ini bisa menikmati waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan. Bapak saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. Di dalam perjalanan kehidupan saya juga mengalami problem-problem besar. Saya pernah mengalami masalah-masalah besar, saudara. Sebelum saya mengenal Tuhan, pernikahan saya, beberapa bulan kemudian saya mengalami kebangkrutan, saudara. Saya pernah hidup saya terpuruk dalam keadaan 2 tahun. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Tapi walaupun saya belum mengenal Tuhan, Tuhan itu begitu mengasihi saya. Dia masih pelihara saya. Terlebih saudara, berapa tahun sebelumnya saudara, tahun 2005, saya mengalami hal yang hampir sama. Saya di ujung tanduk. Saya mengalami satu masalah besar yang berujung kepada kebangkrutan, saudara. Tapi saya bersyukur, saya punya firman Tuhan yang mengingatkan saya. Di mana Tuhan mau saya jangan pernah kehilangan pengharapan. Saya tidak boleh tawar hati. Dan saya harus terus menabur walaupun air mata bercucuran. Dan Tuhan mau saya terus berjalan maju walaupun hati saya menangis. Dan saya belajar taat, saudara. Maka sesuatu ajaib yang terjadi dalam kehidupan saya. Maka sekarang saya bisa melihat saya seperti orang yang bermimpi. Ya, mulut saya penuh dengan tertawa, lidah saya bersorak-sorak mengalami satu kemenangan, mengalami satu janji Tuhan. Datangnya waktu Tuhan itu teramat indah. Sehingga hari ini saya boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak saudara, pesan firman Tuhan ini sangat penting untuk kita lakukan. Jangan kehilangan pengharapan. Terus menabur, terus berjalan maju. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa. Inilah yang Tuhan mau. Maka Bapak saudara, saya pastikan firman Tuhan ya dan amin. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Tidak akan lama lagi waktunya Tuhan datang, di mana itu adalah hal-hal yang indah yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Biar firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami ucap syukur buat saat ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Firman Tuhan yang kami boleh dengar di saat ini ya Tuhan, sungguh boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati janji-janji Tuhan. Kami boleh masuk di dalam waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang teramat indah bagi setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat untuk kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Ku Percaya Janjimu. Hanya Engkau harapan kami Tuhan. Ku percaya janjimu di dalam hidup kami. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntun setiap langkah kami.
Kaulah jaminan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana semua dapat berkat firman Tuhan? Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, tadi tema khotbah pada pagi hari ini yaitu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Betul. Karena kita sering bertanya-tanya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Ini pandemi kok nggak selesai-selesai? Ini sakit kok nggak sembuh-sembuh? Ya, berkat kok nggak datang-datang? Usaha kok belum berhasil? Tetapi firman Tuhan tadi menguatkan kita semua adalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Karena tepat pada waktunya. Kalau waktu Tuhan, ya Tuhan jawab, Tuhan beri, itu tepat pada waktunya. Amin. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Freddy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Pak Freddy makin dipakai Tuhan, makin maju usahanya, diberkati Tuhan, usaha-usahanya. Ya, terima kasih. Nah, mari jemaat kita sama-sama sehati berdoa. Kita berdoa buat masalah jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan khususnya juga untuk situasi saat ini, pandemi 19, pemerintah dan negara kita doakan. Mari kita sepakat sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan, boleh menguatkan, meneguhkan kami. Tuhan, karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera, Gembala Sidang, staf Gembala, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau tahu segala keperluan kebutuhan jemaat-Mu maupun hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami serahkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Yang menghadapi masalah persoalan, baik dalam usaha, dalam rumah tangga, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini ya baru saja dilanda kedukaan karena ditinggal kekasihnya, suami maupun juga mami, juga ya seluruh jemaat Tuhan berduka cita yang mendalam. Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan, terus hiburkan, terus kuatkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Ibu Meli, buat masalah-masalahnya, buat iiknya maupun mamahnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Livaeng, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu, mujizat masih ada sampai saat ini. Tuhan memberkati juga Ibu Esyu, di mana akan menikahkan putrinya, yaitu Dewi dan Saudara Daniel. Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan dan semuanya supaya berjalan lancar. Tuhan memberkati juga buat Ibu Lili, yang mana putranya juga pada bulan 11 nanti akan diberkati pernikahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sehati berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa, untuk pemerintah, agar dapat menemukan terobosan untuk menurunkan stunting di Indonesia dari 27,67% di tahun 2019 menjadi 14% di tahun 2024, agar tidak ada lagi tumpang tindih antara lembaga dan pelaksanaannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rencana pemerintah yang akan segera membangun pabrik paracetamol di Indonesia dalam upaya menekan impor produk farmasi dari luar negeri agar berjalan lancar sesuai dengan rencana Tuhan dan juga rencana para pemimpin. Juga kami berdoa untuk pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang terus berlanjut di tengah pandemi COVID-19, agar proyek ini bisa
diselesaikan di akhir tahun 2002 atau awal 2003. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk khusus kasus positif yang terus bertambah setiap harinya. Hari ini ada penambahan 3.635 kasus baru. Tuhan, ubahlah sikap rakyat Indonesia agar taat mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan atas kesembuhan pasien COVID-19 sebanyak 2.700 orang. Tuhan, sembuhkanlah Tuhan mereka yang positif, mereka yang suspek, agar bilangan yang sembuh makin hari makin bertambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati juga Tuhan para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, Tuhan semuanya Tuhan, biar mereka memikirkan keadaan negara ini Tuhan, supaya mereka betul-betul mensejahterakan masyarakat, dan bantuan-bantuan yang sudah disediakan supaya tidak terhambat dan tidak dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mazmur 3 ayat 3-4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku dengan nyaring. Aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap semangat dan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, terus protokol kesehatan kita lakukan. Kalau tidak perlu penting-penting sekali, nggak usah keluar. Karena Bandung zona merah, Jakarta dan kota-kota besar lainnya zona merah. Ya, penderita makin bertambah. Tetapi mari kita anak-anak Tuhan patuhi protokol kesehatan, terus berdoa, dan ibadah online setiap hari Minggu pagi jam 8 dimulai. Dan kalau tidak ada kesempatan bisa diikuti siang hari atau sore atau malam hari. Tuhan memberkati, dan waktu selanjutnya saya serahkan hambanya Bapak Pendeta Herman untuk tutup dalam doa berkat. Amin. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.